Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nida Dela Ramdini dari kelas E2 dengan NPM 101203337, Program Studi Manajemen STI SMB Bandung Business School. Video ini diunggah guna untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ita Suryanita Supian SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penganggaran. 5 poin yang akan dibahas yaitu mengenai peramalan, penganggaran, prosedur penyusunan, syarat-syarat anggaran, dan tahap-tahap penganggaran. Poin pertama yang akan dibahas yaitu mengenai peramalan dan peramalan penjualan. Peramalan merupakan proses meramalkan keadaan dunia masa depan sehubungan dengan aspek-aspek dunia yang relevan dan kemungkinan besar akan mempengaruhi aktivitas masa depan. Peramalan pula berkaitan dengan peristiwa yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya, pengertian peramalan penjualan, yaitu proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Selanjutnya, poin yang akan dibahas yaitu mengenai penganggaran. Yang pertama ada pengertian. Penganggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara teliti, yang didasarkan atas pengalaman di masa lalu dan ramalan masa yang akan datang, serta petunjuk bagi staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lalu selanjutnya penganggaran sebagai alat kontrol, karena merupakan tindakan yang dapat dibentuk sesuai dengan keinginan, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi yang mungkin terjadi atau tidak. Penganggaran pula menunjukkan suatu proses dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu, pembagian tugas, dan pelaksanaan rencana tersebut sampai pada akhirnya yaitu tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil pelaksanaan rencana tersebut. Selanjutnya ada karakteristik dari penganggaran. Yang pertama yaitu anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis. Yang kedua dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non-moneter. Yang ketiga yaitu mencakup periode 1 tahun. Yang keempat, anggaran merupakan komitmen manajemen. Yang kelima yaitu usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang oleh pihak yang menganggarkan atau budgeti. Yang keenam itu begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu secara berkala, kinerja finansial sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Selanjutnya adalah tujuan perusahaan menyusun anggaran. Yang pertama yaitu mengharuskan manajer membuat rencana. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat dipergunakan untuk memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, dapat dipergunakan sebagai alat pengendalian dan penilaian kerja. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat untuk komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya yaitu mengenai keterbatasan penganggaran. Yang pertama yaitu, dalam banyak kejadian, anggaran cenderung terlalu menyederhanakan fakta situasi nyata di lapangan. Yang kedua, terlampau menekankan hasil, YI sama dengan laba bersih sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah laba yang dianggarkan, namun bukan pada sebab musababnya. Yang ketiga, tema partisipatif pada anggaran menuntut dukungan penuh dan keterlibatan manajemen. Yang keempat, dapat menggerogoti inisiatif manajemen dengan menghalangi perkembangan dan tindakan baru yang tidak tercakup dalam anggaran. Dan yang terakhir yaitu proses penganggaran bukanlah ilmu murni dan pertimbangan yang baik memainkan peran esensial. Selanjutnya 4 jenis-jenis penganggaran. Yang pertama ada jenis penganggaran berdasarkan isi anggaran, yang terdiri dari anggaran laba rugi dan anggaran neraca. Yang kedua berdasarkan jangka waktu, yang terdiri dari anggaran strategis dan anggaran taktis.
Yang ketiga yaitu berdasarkan segi kelengkapan, yang terdiri dari anggaran komprehensif dan parsial. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan fleksibilitas, yang terdiri dari anggaran tetap dan anggaran variabel. Lalu berikutnya ada dua faktor yang mempengaruhi penyusunan penganggaran. Yang pertama yaitu faktor internal, yang merupakan faktor-faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Antara lain berupa penjualan tahun lalu, kebijaksanaan perusahaan, modal kerja yang dimiliki, tenaga kerja yang dimiliki, kapasitas perusahaan yang dimiliki, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor eksternal, yang merupakan faktor-faktor yang ada di luar perusahaan tapi mempengaruhi kehidupan perusahaan. Antara lain berupa keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, penghasilan masyarakat, kebiasaan masyarakat, dan lain-lain. Berikutnya ada pendekatan penyusunan anggaran. Yang pertama ada pendekatan penganggaran terpadu, yang merupakan penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K atau L untuk menghasilkan dokumen RKA atau KL dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Yang kedua yaitu pendekatan penganggaran berbasis kinerja atau PBK. PBK merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dan yang ketiga yaitu pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM, yang merupakan pendekatan dengan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sistem penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu traditional budgeting system, yang merupakan suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Yang kedua yaitu performance budgeting system, yang merupakan sistem penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, tetapi juga didasarkan pada tujuan atau rencana tertentu yang untuk pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang ketiga yaitu Planning, Programming, Budgeting System atau PPBS, yang menjadi perhatian dalam PPBS ini yaitu banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional yaitu untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintah bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi barang maupun jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi lainnya. Dan yang terakhir yaitu Zero Based Budgeting atau ZBB, yang merupakan sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. ZBB ini menyeratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan atau pengeluaran, dan semua kegiatan dimulai dari basis 0, tidak ada level pengeluaran minimum tertentu. Selanjutnya ada 4 prosedur penyusunan menurut Sofyan Harhab. Yang pertama, pengarahan direksi baik secara langsung maupun melalui surat yang berisi penjelasan tentang tugas umum dari perusahaan. Yang kedua yaitu analisis ekonomi, berbagai hal yang berhubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, kondisi masa lalu sebagai dasar untuk melihat masa depan. Dan yang terakhir yaitu analisis SWOT. Selanjutnya poin keempat yaitu syarat-syarat penganggaran. Yang pertama adanya organisasi perusahaan yang sehat. Yang kedua adanya sistem akuntansi yang memadai. Yang ketiga adanya penelitian analisis. Yang keempat adanya dukungan dari para pelaksana. Poin terakhir yang akan dibahas yaitu mengenai tahap-tahap penganggaran. Tahap yang pertama yaitu anggaran pendapatan. Langkah pertama adalah analisis pendapatan atau revenue yang dihasilkan pada periode ini dan mengestimasikan hasil penjualan terlebih dahulu.
karena tingkat operasi pabrik dan beberapa keputusan lain terikat oleh tingkat hasil penjualan yang diharapkan. Untuk menyajikan suatu anggaran, hasil penjualan, faktor-faktor yang harus dibuat dan diestimasikan yaitu yang pertama ada harga untuk tiap-tiap produk perusahaan, dan yang kedua yaitu jumlah unit tiap-tiap produk yang akan dijual. Tahap yang kedua yaitu anggaran tingkat produksi. Suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Setiap estimasi di tingkat hasil penjualan dan penjualan selesai dibuat, estimasi kebutuhan produksi akan mengikuti. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi yaitu yang pertama ada tenaga kerja, bahan baku, modal kerja dalam menjalankan proses produksi, dan kapasitas, serta berbagai alat pabrik yang tersedia. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu anggaran harga pokok barang yang dijual. Estimasi diperlukan sebelum anggaran harga pokok yang dijual disusun. Estimasi tersebut adalah 1. Jumlah unit dan biaya tiap-tiap bahan mentah yang dipakai. 2. Jumlah unit dan biaya tiap-tiap bahan mentah yang dibeli. 3. Yaitu kualitas dan biaya tenaga kerja langsung yang diperlukan. Dan yang keempat, overhead pabrik yang diperkirakan akan dikeluarkan. Selanjutnya tahap keempat yaitu anggaran biaya. Setelah harga pokok barang yang dijual diprediksikan, biaya operasi diestimasikan. Sebagian perusahaan menganalisis biaya-biaya lebih lanjut melalui pengklasifikasian tiap-tiap biaya sebagai biaya tetap maupun biaya variabel. Tahap yang terakhir yaitu anggaran laporan finansial. Sekarang, anggaran daftar pendapatan atau income statement dapat disusun berdasarkan informasi yang terdapat dalam anggaran lainnya. Bagian penting lain dari penganggaran adalah perencanaan kas. Tingkat operasi pabrik berhubungan erat dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dilakukan selama satu periode. Suatu anggaran ikhtisar penerimaan kas dan pengeluaran kas akan disajikan sebagai bagian dari perencanaan dan pengembalian kas. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.